Sekarang emang lagi gampang banget buat nobar, nonton film, apalagi bola nih, Euro nih ya, lagi rame. Dan udah banyak banget juga pilihan aplikasi streaming film. Sumpah gue aja bingung ya mau langganan yang mana. Ada aja problemnya. Kalau nonton di TV susah buat dipindah-pindahin. Kalau di HP atau di tablet gue ngerasa masih kekecilan. Akhirnya gue ketemu nih sama solusinya, yaitu pakai proyektor ini. Ini dia X Gimi Mogo 2 Pro. Jadi langsung aja ya, kita cek dulu paket penjualannya dapat apaan aja. Kita cek dulu paket penjualannya ya. Di boxnya ini berwarna putih begini dengan tampilan produknya di depan. Pas kita buka langsung ada unit proyektornya. Ada lagi kotak berwarna putih, di sini isinya ada buku manual dan buku garansi. Power adapternya, remote-nya, terus ada 2 baterai A3. Sayangnya nih nggak ada pouch ya buat proyektornya. Desain proyektornya tuh jujur li ini cakep ya. Bentuknya persegi panjang yang dibuat memanjang ke atas, tingginya 16,1 cm dan bisa dipegang satu tangan aja karena lebarnya cuma 11,9 cm. Buat dipegangnya ini juga gampang karena beratnya juga cuma 1,1 kg. Jadi proyektor ini tuh bakal aman ya kalau misalnya kita bawa jalan-jalan kemana-mana pun. Di sekeliling bodinya ini ada grill yang punya pattern persegi panjang mengoval gitu. Gue suka karena patternnya tuh rapi banget. Terus di depan, di atas itu ada penempatan lensa dan sensor 3D ToF di kaca hitam yang memanjang ini. Mirip banget sama desain kamera belakangnya Google Pixel ini ya. Terus di atas ada tombol power. Nah di bawahnya ini ada lubang tripod mount. Jadi bisa dipasang ke tripod juga atau light standnya. Di belakangnya ini ada ventilasi pembuangan hawa panas yang cukup gede. Di sini ada port USB-C untuk input powernya, USB tipe A, terus HDMI 2.0 dan 3,5 mm jack audio. Di atas juga ada kaca yang nunjukin woofernya di dalam, mau pamer nih ceritanya. Gua nggak menemukan info kalau proyektor ini running menggunakan chipset apa, tapi proyektor ini sudah running OS Android TV 11, RAM-nya 2 GB dan storage-nya 16 GB. Sudah support untuk Facebook, Google Chromecast, Wi-Fi 5, dual band dan Bluetooth 5.0. Kita bahas ke bagian lensanya. Ini punya resolusi Full HD 1920x1080 dengan brightness-nya 400 ISO lumens, 90% DCI P3. Color temperatur standar D65, support playback HDR10 dan klaim umur lampunya ini bisa bertahan 25.000 jam. Ada 2 speaker 8 watt yang support Dolby Audio dan Dolby Digital Plus. Dan karena ada sensor 3D ToF, proyektor ini ada 2 fitur yang killer banget ya. Ada Intelligent Obstacle Avoidance. Di sini dia akan otomatis mengatur keystone layar agar menghindari obstacle. Nah, satu lagi Intelligent Screen Alignment. Nah, di sini dia akan koreksi ya otomatis keystone dan fokusnya supaya sempurna nih bentuknya, nggak miring-miring gitu layarnya. Pas booting awal itu mirip banget sama Android TV terbaru ya. Awal-awal kita disuruh pairing dulu remote-nya sama proyektornya. Terus kita login pakai akun Google kayak biasa ya. Terus ada juga fitur quick setup buat Android. Yang bikin beda, dia ada auto adjusting keystone-nya di awal-awal. Nah, auto adjusting-nya ini bagus ya, pakai banget bagusnya. Lihat deh, langsung sempurna bentuknya. Kita bisa atur manual keystone-nya juga di menu setting. Nah, di sini juga ada auto keystone. Kalau kita geser-geser sedikit proyektornya, habis selesai auto keystone-nya, kita akan diminta untuk menyempurnakan lagi keystone-nya. Tapi gue jarang pakai sih karena biasanya udah oke banget auto keystone-nya. Setelah nyala, gue coba langsung nontonin YouTube dulu dan jujur gue amazed banget nih sama kualitasnya. Pertama, gambar yang dihasilkan itu tajam banget. Kontrasnya baik banget, warna tuh enak dilihat ya. Dan nggak beda jauh nih sama nonton TV, sudah support playback HDR juga. Jadi kalau kita setel konten HDR di YouTube, ini nyala HDR-nya. Yang gue suka di sini, walau kita force ya pakai resolusi 4K di YouTube, gambar yang keluar tuh tetap smooth banget, nggak patah-patah. Nah, di sini udah kelihatan ya. Memang proyektor ini cukup kuat buat ngangkat konten dengan resolusi tinggi di resolusi 4K. Sayang beribu sayang, gue belum nemu cara buat install Netflix ya di proyektor ini. Ada di kertas panduannya di dalam box, menurut panduannya sih tinggal install via Google Play Store, tapi pas gue cari nggak ketemu aplikasi Netflixnya. Ya udah gue coba install via Desktop Manager dan APK, tapi tetap aja nggak bisa.
Jadinya gue cobain pakai aplikasi yang ada aja. Di sini gue lebih memilih mencoba menggunakan Apple TV. Experience-nya sih asik ya, gambarnya tuh bener-bener tajam dan kontrasnya bagus banget. Surprisingly support resolusi 4K di sini. Gue stylenya Apple WWDC kemarin dan resolusinya 4K-nya itu keluar. Apalagi proyektor ini punya dual 8 watt speaker dengan satu pasif bass radiator yang bikin suaranya tuh lantang banget, suaranya tuh bisa kenceng banget. Speakernya ini punya efek surround yang sangat baik, buat dengerin lagu juga bassnya cukup kerasa dan sudah mendukung playback Dolby Atmos. Notes provide a helpful typed experience, and you can easily plan a hike in Maps. These new features are terrific on the Mac. Lanjut gue colok ke PS5 nih, surprisingly HDR-nya nyala jadi support untuk HDR ya buat mainin PS. Nah resolusinya juga bisa di set ke 2160 tapi gue tetap ke resolusi natifnya aja ya di 1080 dan mantep banget. Gambarnya juga nggak patah atau delay jadi kompatibel banget buat dipakai main game. Sayangnya di sini nggak ada built-in baterainya, jadi harus colok terus kalau mau dipakai. Untungnya ini casannya compact nih, udah tipe C juga, punya daya 65 watt. Remote-nya punya bentuk yang simple, tombolnya sedikit. Jujur gue lebih prefer remote yang tombolnya tuh banyak ya. Oke, jadi kesimpulannya proyektor ini ringan, gampang dibawa-bawa. Image quality-nya sangat baik. Auto keystone-nya ini akurat, jadi gampang banget buat setupnya. Dan speakernya itu bulat terus powerful. Udah cukup banget ya alasan buat beli proyektor ini. Gue harus akui, gue amazed banget sama kualitas yang di deliver. X Gimme Mogo 2 Pro ini dijual di Denka Pratama dengan harga 9 jutaan dan menurut gua harganya ini sangat worth it, apalagi kalau kalian yang suka dengan aktivitas outdoor. Jadi bisa nonton nih walau nggak lagi di rumah. Nanti ya link pembeliannya gua update di kolom deskripsi.